Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang investigasi sistem. Saya Devi Lestari dan rekan saya Holila Mayangsari. Berikut adalah materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Holila Mayangsari. Kepada Holila Mayangsari, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang investigasi sistem. Apa itu investigasi sistem? Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun studi awalnya yaitu ada satu, gagasan membangun sistem. Yang kedua yaitu untuk melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pengembangan sistem itu benar atau tidak. Terdapat dua kegiatan yaitu studi awal dan studi kelayakan. Adapun juga personel yang dibutuhkan yaitu seperti sistem analisis, programmer, network designer, teknisi komputer, database administrator, dokumenter. Lingkup kegiatan studi awal yaitu ada satu, mendefinisikan masalah atau problem solve, penjelasan prosedur sistem yang berjalan, membuat alternatif pemecahan masalah, mengklasifikasikan permintaan pengembangan sistem informasi, dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu ada tujuan studi awal. Tujuan utama dari kegiatan awal adalah sebagai berikut. Memperhitungkan sifat penyusunan sistem dengan memperhitungkan keberadaan masalah dan sifat masalah. Memperhitungkan jangkauan masalah, mengajukan aksi-aksi yang dapat menyelesaikan masalah, memperhitungkan juga kelayakan penyusunan sistem yang diajukan, menyusun rencana detail untuk langkah analisis sistem, menyusun rencana ringkasan, kapan sistem akan diimplementasikan. Adapun juga proses kegiatan studi awal yaitu satu, mendefinisikan masalah, penjelasan prosedur sistem yang berjalan, membuat alternatif pemecahan masalah, mengklasifikasikan permintaan pengembangan sistem, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Baiklah, berikutnya adalah produksi akhir studi awal. Melengkapi dokumentasi dari proyek pengembangan sistem, dari semua kegiatan dihimpun ke dalam dokumen yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan. Beberapa yang harus ada dalam laporan sebagai produk akhir studi awal. Yang pertama, pernyataan ringkas dari tujuan. Yang kedua, rekomendasi awal tentang kemungkinan tindak lanjut berikutnya. Yang ketiga, bentuk-bentuk output yang dikehendaki dan bentuk transaksi serta sumber data input yang digunakan. Yang keempat, bentuk-bentuk permasalahan yang digunakan pada studi awal yang menyangkut segi operasional maupun kebijaksanaan. Yang kelima, perkiraan biaya dan keuntungan yang akan diperoleh. Berikutnya adalah studi kelayakan. Ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu studi kelayakan, yaitu dilihat dari segi. Yang pertama, kelayakan teknis, kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, kelayakan operasi, berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang menjalankan organisasi. Yang ketiga, kelayakan ekonomi, apakah ada keuntungan atau kerugian efisiensi biasa operasional organisasi. Yang keempat, kelayakan jadwal waktu, dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti PERT dan Gantt chart, apakah jadwal pengembangan layak atau tidak. Yang kelima, kelayakan personel. Berikutnya adalah tujuan studi kelayakan, untuk menentukan ruang lingkup sistem perkiraan biaya dan sumber daya lainnya, dalam mendukung proyek pengembangan sistem informasi yang diusulkan, dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertakan saran-saran di dalam laporan pengembangan sistem informasi. Apabila proyek pengembangan sistem informasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Berikutnya adalah lingkup kegiatan studi kelayakan. Yang pertama, melihat kelayakan sistem informasi yang dibangun, membuat kesimpulan dari studi awal, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih. Berikutnya adalah kesimpulan atau produk akhir studi kelayakan.
Yang pertama, laporan studi kelayakan akan dilapor kepada pihak manajemen. Yang kedua, rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam proses pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, penyiapan kertas kerja dan dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.